welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Perkembangbiakan hewan. Kira-kira tujuan dari hewan berkembang biak itu apa, anak-anak? Ya, hewan melakukan perkembangbiakan itu untuk melestarikan jenisnya, supaya tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu perkembangbiakan hewan secara generatif, di mana perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bagaimana perbedaan dari ketiga cara perkembangbiakan ini? Nanti akan Ibu bahas satu persatu lebih dalam ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan. Pembuahan yaitu proses bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, yang kemudian akan berkembang menjadi zigot atau calon individu baru ya anak-anak, atau biasa kita kenal dengan yang namanya janin. Perkembangbiakan hewan secara generatif tadi sudah sekilas Ibu bahas, dibagi menjadi tiga cara, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar, dua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yang pertama, tidak mempunyai rahim. Dua, tidak melalui masa bunting. Tiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Empat, tidak menyusui anaknya. Lima, tidak mempunyai daun telinga. Dan yang terakhir yaitu berbulu, bukan berambut. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur yaitu terdapat pada semua burung atau unggas. Contohnya ada ayam, angsa, bebek, mentok, burung elang, burung jalak, burung onta, burung dara, burung pipit, dan lain-lain. Kemudian contoh hewan selanjutnya itu ada reptil, yaitu cicak, tokek, buaya, dan biawak. Kemudian serangga atau insekta. Contohnya ada jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kecoa, semut, capung, dan belalang. Kemudian ada ikan. Nah, semua jenis ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur, kecuali ikan paus, lumba-lumba, dan juga ikan hiu. Nah, ini perlu anak-anak garis bawahi. Kemudian amfibi contohnya adalah katak dan mamalia, yaitu contohnya terdapat pada hewan platypus. Pembuahan pada hewan bertelur dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya, semua jenis unggas, semua serangga, semua reptil, dan mamalia. Kemudian untuk pembuahan eksternal sendiri, yaitu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah semua jenis ikan dan katak. Kemudian, cara berkembangbiakan hewan yang kedua yaitu melahirkan atau biasa kita kenal dengan istilah vivipar. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar yang pertama mempunyai rahim, dua melalui masa bunting, tiga memiliki kelenjar susu,
4. Memiliki puting susu. 5. Menyusui anaknya. 6. Memiliki daun telinga. Dan yang terakhir adalah berambut, bukan berbulu. Nah, contoh hewannya apa saja? Ada sapi, kambing, kuda, kerbau, gajah, kera, kucing, anjing, jerapah, unta, kelelawar, babi, singa, tikus, marsupial. Nah, kemudian di sini ikan paus termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian lumba-lumba, anjing laut, singa laut, dan lain-lain. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang ketiga yaitu bertelur melahirkan atau ovovivipar. Cirinya, hewan ovovivipar itu embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur. Namun, telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian setelah menetas, anak hewan keluar dari tubuh induknya dengan diikuti keluarnya pecahan cangkang telur. Nah, bagaimana embrio ini mendapatkan makanan? Nah, cadangan makanan yang diperoleh embrio itu berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu terdapat pada ular boa, anaconda, kadal, bunglon, kuda laut, ikan hiu, dan ikan pari. Nah, ini ya anak-anak ulasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada 3 jenis tadi, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif akan Ibu ulas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Ibu dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat anak-anak pahami dengan baik. Ingat, harus kalian hafalkan contoh-contoh hewannya ya anak-anak. Sampai bertemu lagi di video Ibu selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat anak-anakku.